Pasangan Pramono Anung Rano Karno mendeklarasikan kemenangan Pilkada Jakarta 2024 satu putaran. Pasangan nomor urut 3 ini mengklaim mendapatkan 50,07% suara berdasarkan hasil real count KPU Jakarta. Pramono menyampaikan deklarasi kemenangan berdasarkan rekapitulasi internal dari formulir C1 hasil KWK yang meraih total suara 50% ditambah 2.943 suara. Hasil ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yang menyatakan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Namun pasangan Pramono Rano tetap menunggu hasil perhitungan suara resmi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta. Sementara itu, pasangan Ridwan Kamil Suswono berada di posisi kedua dan di posisi juru kunci ditempati pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana. Menanggapi hal ini, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyatakan dari ketiga paslon yang berkontestasi, belum ada yang berhasil menembus satu putaran dan politik bersifat dinamis. Calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun menganggap perolehan suaranya dari hasil hitung cepat yang menembus angka 10% merupakan sebuah kemenangan. KPU mengunggah hasil hitung suara dan rekapitulasi Pilkada 2024 di situs resminya. Namun, KPU tidak menampakkan grafis yang menunjukkan persentase suara, melainkan hanya menunjukkan bukti berupa foto Form C. Lantas, benarkah pasangan Pramono Anung Rano Karno menang Pilgub Jakarta satu putaran? Tim TV One mengabarkan. Di momen hari ini adalah dua putaran ini kelihatannya lebih menjadi faktual berdasarkan hitung cepat, hitungan internal kami, dan kita lihat kalau konsistensinya sama ya tentunya mental kami harus tetap optimis untuk melaju ke putaran kedua. Terlalu banyak ya, jadi dinamik politik itu bukan matematik ya. Ada banyak faktor yang tidak bisa saya sampaikan secara mudah dalam doorstop ini, tapi poinnya hasil evaluasi, hasil hitung cepat ini justru baru mau akan dievaluasikan. Ini adalah suatu kemenangan bagi kami, karena selama ini kami ditekan di angka 3% sampai paling tinggi 5%, dan kenaikan yang cukup signifikan dengan kemampuan yang sangat minim, tetapi puji Tuhan, alhamdulillah hasilnya buat kami sangat menyenangkan dan membanggakan. Karena apa? Inilah hasil kerja nyata daripada semua relawan yang ada, di mana kami sudah berusaha maksimal untuk menyadarkan seluruh rakyat Jakarta akan bahaya potensi pandemi yang akan terjadi. Dengan perolehan 50,07%. Dengan demikian kami mendapatkan 50% plus 2.943 suara. Satu suara itu sangat berarti dalam pemilihan gubernur Jakarta kali ini. Tentu kita semua tetap menunggu pengumuman resmi hasil rekapitulasi manual pemilihan gubernur Jakarta tahun 2024 dari KPUD Jakarta sebagai penyelenggara. Kami sangat mengapresiasi transparansi dan keterbukaan KPUD Jakarta dalam perhitungan suara karena telah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, dilakukan secara terbuka, dan semua ini untuk kepentingan Jakarta dan juga bangsa dan negara. Kita sudah sama-sama dengarkan kalau dari seluruh paslon ini sama-sama optimis tapi sama-sama juga menunggu ya. Jadi deg-degannya masih ada ya. Iya. Nah, pagi hari ini langsung saja kita ajak ya. Kita akan menghadirkan jubir-jubir dari para pasangan calon ya. Kita perkenalkan dulu kepada Bang Mulya Amri, paslon nomor urut 1 jubirnya sudah hadir. Terima kasih sudah datang. Selamat pagi. Pagi.
Kemudian ada Bang Master Alma ya, Master Alma dari nomor urut 2 ya. Kemudian ada Bang Semi, Usama Abdul Aziz, paslon dari nomor urut 3. Ini juga anak abah nih, Selamat pagi. gitu. Oh sama, sekarang jadi anak abah. Oh iya. juga. Dulu, sekarang enggak. Oh sekarang enggak. Oke, kita mulai dulu dari yang kemarin, mendeklarasikan kemenangan. Itu berdasarkan tadi apa disampaikan oleh dari Pramono Anung, kemudian Rano Karno, 50,7%. Iya. Jadi memang kami sudah mengumpulkan form C1 karena kami punya saksi di seluruh TPS di Jakarta dan seluruh fotonya sudah direkapitulasi dan hasilnya ya seperti sudah disampaikan oleh Pak Pramono bahwa kita memiliki angka 50,7%. Jadi 50% plus sekitar 2.000 suara dan akhirnya berdasarkan undang-undang yang berlaku ya kita bisa bilang bahwa kami sudah memenangkan pemilu 2024 DKI Jakarta dengan 1 putaran. Meski masih tetap menunggu ya. Iya, tapi kita memang akan menunggu untuk dari KPU. Tapi ya nggak mungkin beda dong hasil rekapitulasi yang berdasarkan C1 dengan hasil KPU itu nggak mungkin berbeda. Kecuali ada di tengah jalan yang merubah form C1-nya. Ini kan kalau hasil dari lembaga-lembaga survei ini ada margin errornya. Nah, margin error ini bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, itu yang dikhawatirkan dan menimbulkan spekulasi apakah masih bisa maju ke putaran kedua atau 1 putaran. Bagaimana mengantisipasi nanti? Hasil dari pemilu itu memutuskan siapa yang menang itu hasil dari quick count atau hasil dari real count? Nah itu. Real count. Real count, yes. Ya kalau sudah ada hasil real count, kalau sudah ada hasil real count kita nggak bicara lagi soal quick count. Buat apa kita bicara quick count kalau sudah ada real count-nya? Jadi nggak perlu bicara jadi nggak perlu bicara real sendiri ini udah diyakini ya. Nggak perlu bicara quick count, karena sudah ada real count-nya yang memang sudah kita kumpulkan dari seluruh TPS. Jadi margin error dan real count itu kita kesampingkan gitu. Kita bicara sekarang real count-nya. Memang real count-nya ini sudah ada hasilnya semua, kita sudah kumpulkan di seluruh TPS. Dan hasilnya 57,7% itu kita. Senyum-senyum aja nih Bang Mulya Amri, coba boleh. Karena Bang Mulya Amri kan juga dari paslon RK Suswono mengatakan bahwa ini 2 putaran gitu. Sementara dari paslon nomor urut 3 meyakini bahwa C1-nya real count-nya sudah meyakini bahwa 50,7%. Iya, pertama tentunya kita mengucapkan terima kasih dulu ya kepada semua warga Jakarta yang sudah mencoblos Ridho, para petugas KPUD, Bawaslu, KPPS, dan tentang hasil, kita sebetulnya masih menunggu. Dan pertama yang perlu diklarifikasi dahulu, si rekap yang ada di KPUD itu bukan real count. Itu adalah quick count versi KPUD. Kalau kita kembali lagi ke peraturan KPU nomor 25 tahun 2023, hasil yang resmi yang merupakan real count itu dilakukan secara manual dan berjenjang dari tingkat TPS ke kecamatan, ke kota, lalu kemudian ke tingkat provinsi dan itu nanti akan diumumkan oleh KPUD. Dan jadi itu bukan real count. Jadi untuk mengatakan bahwa itu adalah real count, apalagi kemudian dibandingkan dengan C1, itu menurut saya adalah sebuah pernyataan yang prematur dan tidak ada dasar hukumnya. Kalau tadi disebut dasar hukum kembali merujuk ke peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tadi, hasil resmi penghitungan berjenjang yang nanti akan diumumkan. Kalau bicara soal formulir C1, dari pasangan Ridho juga punya saksi yang ada di setiap TPS dan juga memfoto memiliki formulir C1 tersebut. Kami juga melakukan penghitungan dan penghitungan yang ada di kami, paslon nomor 3 belum sampai ke 50%. Jadi makanya kami juga... Angka berapa kalau misalnya dari penghitungan? Berapa, Bang? Iya, 49, sekian. Jadi kalau kita lihat itu masih sangat terbuka untuk putaran kedua. Nah, baiknya kita tunggu dari pengumuman resmi dari KPUD. Kalau kami sangat yakin bahwa ini masuk ke putaran kedua. Apalagi kalau dari kasus-kasus yang kita temukan di lapangan, kita juga menemukan banyak kecurangan-kecurangan. Beberapa sudah dilaporkan dan sudah naik di media. Salah satunya di TPS Pinang Ranti, contohnya, di mana ketua KPPS-nya sekaligus petugas ketertibannya itu sudah dipecat oleh yang berwenang karena melakukan pencoblosan ke nomor 3 dari kertas-kertas suara yang sudah ada. Dan kami menghimbau pada seluruh masyarakat yang menemukan atau melihat adanya sebuah pelanggaran-pelanggaran kecurangan seperti itu agar melaporkan kepada kami, melaporkan kepada Bawaslu. Karena tadi tentunya nanti ini akan semua diperhitungkan. Baik, nanti kita akan tunggu Bawaslu untuk mengenai pengawasan dari kecurangan. Bang Semi jaga dulu. Master Elma, bagaimana dengan hasil kemarin, hasil sementara nih quick count?
Ya, pertama-tama kami mau ucapkan dulu ya, saya pribadi ucapkan untuk Persija selamat ulang tahun yang ke-96, klub kebanggaan kita bersama. Persija dulu. Persija dan juga bertepatan sama putri saya tercinta ulang tahun juga ya, Mes sama Putri ya. Untuk putri saya tercinta bareng 28 November. Alhamdulillah. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, Bang Dharma bersyukur Kak. Ya, beliau merasa ini kemenangan juga untuk independen karena ini suara terbesar untuk independen. Gak nyangka ya? Gak nyangka. Karena kita cuma ngeluarin duit kurang lebih 104 juta ya, pendapatan pengeluaran balance gitu ya, dan hasilnya luar biasa ya, relawan kita bekerja tanpa ada serangan fajar, tanpa ada sembako, tanpa ada money politik, dan ini membanggakan buat kita semua. Dan alhamdulillah rakyat yang sadar sudah 10-11% ya kurang lebih ya, 10-11% ini kita terus bergerak untuk rakyat, dan alhamdulillah berarti yang udah bosen sama petugas partai ya, dan partai politik yang suka obral janji itu berarti udah 11% di Jakarta. Walaupun angka golput Jakarta tuh tinggi loh, 46 sekian persen, luar biasa, tinggi banget, terbesar. Saya hitung kemarin kurang lebih golputnya 4 jutaan ya, 4 jutaan orang. Sekian persen. Ya, 4 jutaan orang masih golput, itu PR buat kita bersama karena mereka udah saking muaknya kali Kak. Di selama ini diobral janji gitu ya, dan janjinya nggak kesampaian gitu. Mereka nggak dapetin janjinya gitu kan. Tapi kan ini belum terbukti ya. Ya, dan ya untuk langkah selanjutnya ya kami akan terus menyadarkan rakyat bahwa independen adalah pilihan yang tepat di saat para petugas partai ini hanya bisa obral janji, hanya bisa kasih angan-angan kosong atau imajinasi ya, mereka sebut itu gitu ya, imajinasi, dan kita pilihan lah untuk next mungkin sekarang tidak, tapi 5 tahun ke depan insya Allah kita bisa mendapatkan suara rakyat ya, insya Allah. Kita nanti juga akan dengarkan ya dari Bang Semi menanggapi apa yang disampaikan Bang Mulya. Usai jeda kami segera kembali, jangan kemana-mana, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog saya ke Bang Semi. Bang Semi tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Mulya bahwa ada politik uang juga nih, ada indikasi kecurangan-kecurangan. Ya, itu kita tinggal buktikan bahwa memang tuduhan itu silahkan dibuktikan. Tapi kalau kita lihat cek di media sosial, begitu ada keluar itu, dan kami juga dari tim PRAM mengeluarkan itu kok aduan bagi yang melakukan, ada yang tahu ada bukti kecurangan, silahkan dilaporkan ke nomor hotline yang ada di pos. Menemukan itu juga nggak ada bukti? Oh iya jelas dong. Bahkan teman-teman di netizen, terutama di X, itu banyak yang mereplay postingannya dari 01 kan, bahwa oh kecurangan ada nih, Ridho melakukan kecurangan ini. Nah itu tinggal kita buktikan sama-sama aja gitu. Jadi masalah kecurangan sama-sama kita bisa kita lawan lah, kita bisa buktikan itu. Lalu yang kedua juga masalah perhitungan berjenjang. Perhitungan berjenjang itu memang sudah akan dilakukan oleh KPU ke depan. Tapi dasarnya perhitungan berjenjang itu apa sih? C1. Jadi buat apa lagi kita perdebatkan gitu? Ya sudah selesai. Tinggal diakui bahwa oke, kami akui, selamat kepada 03 dan kami akan nanti selesai gitu loh. Jadi jangan akhirnya nanti mempermalukan diri sendiri. Kecuali ada rencana jahat kembali yang mau dilakukan oleh pihak lain untuk memastikan ini menjadi 2 putaran. Nah, ini memang harus kita awasi bareng-bareng bahwa jangan sampai kejahatan-kejahatan politik yang dilakukan dalam demokrasi kita hari ini dilakukan untuk mendorong kepentingan sekelompok orang, dan ini harus kita kawal bareng-bareng oleh pemerintah. Tapi begini Mas Semi, memang pasangan Pram-Rano punya data form C1. Nah begitu juga dengan tadi Kasus, mereka juga mengklaim bahwa mereka juga punya data itu. Bagaimana Anda menjaga para pendukung ini untuk terus menunggu hasil resmi dari KPU, meskipun ada euforia tapi harus tetap menunggu tentunya hasil recon dari KPU. Begitu juga dengan jika memang putaran kedua ini terwujud, apakah sudah ada langkah-langkah yang akan diambil untuk bisa menjaga keunggulan suara ini? Iya, yang pasti dari teman-teman pendukung semuanya sudah dewasa dan sudah matang, Mbak. Jadi memang mereka juga semua akan menunggu dari KPU. Dan kalau memang nanti akhirnya ke putaran kedua, dan saya rasa rasanya nggak mungkin lah ya. Saya rasa harusnya tetap optimis ya. Saya optimis karena saya merasa Pak Prabowo juga sebagai presiden pasti akan menjaga ini. Beliau adalah seorang patriot, dia adalah seorang yang demokratis. Beliau sangat menjaga kerukunan dan ketentraman di Indonesia, dan rasanya beliau juga akan menjaga hal ini. Dan Bang Semi, kalau bicara mengenai golput golput kan tinggi banget nih angkanya, presentasinya lumayan besar banget untuk Jakarta. Nah ada juga yang mengemukakan bahwa ini nih injury time-nya anak Abah ataupun Abah menentukan pilihan untuk nomor 3 ternyata tidak merangkul secara keseluruhan sehingga ada golput. Iya. Jadi yang pertama, Abah tidak bisa memaksakan anak Abah misalnya untuk memilih sesuai dengan itu. Ini semua demokrasi, tidak bisa ada paksaan apapun itu. Yang kedua,
golput ini tinggi, ya memang karena ada hasil kemufakatan jahat yang terjadi. Bahwa rakyat tidak diberikan pilihan sesuai dengan yang dia inginkan. Di awal sebelum ini semua berjalan, kan dua yang tertinggi. Yang pertama elektabilitas tertinggi adalah Mas Anies Baswedan, yang kedua adalah Pak Ahok. Sampaikan anak Abah ya. Oh, iya. Tapi ternyata apa? Ternyata akhirnya ada tangan-tangan jahat yang merobek ini semua, dan akhirnya terpaksa harus ada calon-calon tidak diharapkan misalnya. Tapi akhirnya muncullah harapan baru di MK. Akhirnya Pak Pram bisa maju pada saat itu. Dan ini akhirnya menjadi harapan kita saat ini, bahwa ada tangan-tangan yang tidak menginginkan adanya Pak Anies Baswedan maju, dan adanya PDI bisa ikut ke gelanggang. Dan ini yang harus dilawan, dan kita harus bisa pastikan ke depan bahwa perhitungan suara di KPU bisa sesuai dengan yang ada di C1, dan tidak ada intervensi. Sama-sama dikawal ya. Sama-sama kita kawal. Mas Mulya bagaimana menanggapi kalau narasi rencana jahat itu katanya untuk maju putaran kedua, padahal kan kita belum tahu juga pasti ya hasil dari KPU. Betul, jadi sebetulnya sangat disayangkan ya Bang Semi dan teman-teman mungkin kalau dari kelompok 03 sampai mengeluarkan narasi seperti itu selagi hasilnya belum diumumkan oleh KPU sudah membuat narasi terlebih dahulu. Kalau sampai ke putaran kedua, itu berarti ada pemufakatan jahat. Itu kan menggiring opini sebelum keputusan itu terjadi. Dan ini sangat emosional, bisa memancing kembali friksi-friksi dan konflik sosial. Jadi kalau kami dari pasangan 01 kembali konsisten dengan tema yang diusung dari awal adalah pemilu damai. Kami tidak akan terpancing oleh narasi-narasi yang preempt atau mengambil kesimpulan dan membuat kesannya seakan-akan kalau sampai putaran kedua berarti ada pemufakatan jahat. Itu kan sangat disayangkan ya, pernyataan-pernyataan yang bisa memancing friksi dan emosi seperti itu. Kami tetap menunggu hasil KPUD, mereka punya C1, kami juga punya C1, nanti kita lihat hasilnya. Lalu kemudian yang tadi poin kedua, pemufakatan jahat lagi, sehingga Pak Anies tuduhan tersebut sehingga Pak Anies tidak jadi calon. Nah, kalau itu kan tadi disebutkan ada keputusan MK yang kemudian mengubah. Ini kan kemudian membuka kesempatan bagi partai yang tidak memenuhi 20% untuk mengusulkan calonnya, termasuk juga Pak Anies. Jadi sebetulnya Pak Anies masih bisa untuk menjadi calon gubernur seandainya pada saat itu dengan sudah dibukanya pintu oleh MK, PDIP kemudian mengusung Pak Anies. Tapi kan kenyataannya PDIP tidak jadi mendukung Pak Anies. Jadi titik terakhir untuk mendukung atau tidak mendukung Pak Anies itu adanya di tangan PDIP, dan PDIP memutuskan untuk tidak mendukung Pak Anies dan memilih kader dan petugas partainya sendiri. Dua-duanya malah dari PDIP. Bang Mulya, kalau misalnya kita balik lagi nih, kita membahas yang sekarang. Kira-kira akan legowo kalau memang diputuskan oleh KPU. Kita memang sama-sama masih menunggu ya, sama-sama mengawal, sama-sama menunggu dari pengumuman resmi KPU. Tapi kalau memang dinyatakan satu putaran dan pasangan calon nomor urut 3 yang menjabat begitu, legowo? Pasti legowo, karena dari awal kami sudah bilang ini pemilu damai, jangan sampai terjadi friksi-friksi. Kita menyesalkan kalau ada pihak-pihak yang memancing emosi dan menimbulkan friksi. Dan Pak Ridwan Kamil pada saat press conference di akhir tanggal 27 sudah mengatakan kalau siap menang harus siap kalah, jelas akan legowo. Tapi tunggu KPUD, tunggu pengumumannya. Jangan mengambil kesimpulan terlebih dahulu, apalagi menggiring opini kalau itu tidak tercapai berarti terjadi kejahatan. Itu sangat-sangat disayangkan. Oke, kita akan minta tanggapan dari Mas Alma. Kalau Mas Eris masih yakin akan satu putaran, sementara Mas Mulya juga masih yakin dengan 2 putaran. Bagaimana pasangan 02 kalau terjadi 2 putaran nih? Suaranya 10% mau kemana nih? Baik. Kita jawab setelah jeda. Tahan dulu, kita tahan dulu. Kita akan kembali sesaat lagi. Oke. Kita lanjutkan perbincangan lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi kita ke Master Alma. Master Alma, jika harapan dari paslon 01 terwujud menjadi kenyataan, kita tidak mau berandai-andai, tapi kita berbicara 2 kemungkinan. Kemungkinan 1 putaran atau kemungkinan 2 putaran. Kalau 2 putaran, bagaimana paslon 02 ini mengkonsolidasikan dukungannya? Mau ke arah mana? Baik, Kak. Pertama-tama alhamdulillah dulu nih kita berhasil membuktikan bahwa lembaga survei pesanan itu ya yang bisa dibeli itu salah semua tuh. Ya, waktu kemarin kan kita 3%, 5% cuma 1 digit ya, tiba-tiba kita bisa sampai hampir 11%. Nah, kemanakah suara 10-11% ini akan bermuara selanjutnya? Ini tergantung Bang Dharma. Ya, kami sebagai ketua Dewan Pakar ya, sebagai juru bicara resmi,
Bu Siti Fadilah juga gitu sebagai ketua umum tim pemenangan ini pasti akan menunggu arahan dari Bang Dharma sendiri karena pemilik suara adalah Bang Dharma dan Bang Kun. Nah ini pasti diputuskan nanti lewat ngopi-ngopi lah ya nanti ya. Siapa yang ngopi sama kita gitu siapa kan? yang PDKT di Ya, yang ngopi sama ya? yang ngopi sama Bang Dharma. Dan yang paling penting adalah Bang Dharma selalu konsisten karena beliau tetap ya konsisten dibahas lagi ya. Iya, ini beliau pasti akan mendukung siapapun yang mau menolak pandemi. Karena dana pandemi udah masuk nih Kak. Konsisten. Nah, kalau bicara mengenai itu, siapa nih kira-kira nih? Kalau bicara mengenai itu, visi misinya siapa yang kira-kira lebih matching, lebih dekat gitu? Yang paling utama nih Bang Dharma ini, pasti pengen banget pemimpin yang mau menolak pandemi terjadi di Jakarta. Kalau karena nggak ada, udah disiapin. Ya kalau nggak ada ya pasti saya pesimis ya. Saya pesimis beliau mendukung. Dan beliau berikutnya apa? Harapan beliau adalah rakyat. Jangan sampai kejadian seperti Nenek Hasna ya atau Ibu Hasna ini yang 10 menit dari istana, dari kantornya Pak Jokowi, dari kantornya Mas Pram, hidup 2 kali 3 meter, tidurnya sip-sipan 13 orang, ini jangan sampai terjadi lagi di Jakarta. APBD harus buat rakyat, jangan jadi proyek bancakan, jangan jadi proyek pencitraan, itu harapan kami. Gitu ya, jadi ini ngopi-ngopi ntar banyak bahannya nih. Terus juga pengen banget kasus judi online itu, yang melibatkan Budi Ari dan kawan-kawannya itu gitu ya, staff-staffnya itu diusut tuntas. Jadi salah satu pembahasan dalam kopi-kopi ini ya, Pastilah. untuk menyuarakan ini ya, bagaimana liderasasinya nih, siapa nih, 1 atau 3 gitu? Dana judi online tuh banjir di Pilgub Jakarta, Kak. Ini Polri sendiri yang ngomong. Jadi kalau tindak tegas, ayo Pak Prabowo kita semangati, jangan tebang pilih ya. Harus sikat-sikat semua kalau memang mereka terbukti koruptor, mereka terbukti makan duit haram ya. Dan bahkan banyak murid saya, ini kan di sini Menko Polkam juga tanggapi bahwa tak ada yang halangi Budi Ari ya, istana tidak akan menghalangi Budi Ari kalau diperiksa ya, tak ada toleransi katanya. Bagus. Nah, kami di lapangan Kak, mencium itu Kak. Jadi murid saya dosen gitu ya, mahasiswa saya bilang, "Master nih 150.000 Master nih, satu amplop serangan fajarnya." Ada yang 150.000, ada yang berapa ratus ribu gitu ya. Itu terbukti di lapangan. Tolong tindak tegas Bawaslu. Diskualifikasi nih yang kayak gini-gini ya, yang beli suara rakyat dengan sembako dengan duit 150.000, 200.000. Saya pengen banget ya, kami semua Dharma Kun pengen banget Bawaslu tegas, KPUD tegas, jangan ada lagi money politik karena masif Kak. Masif. Ya yang kertas suara dicoblos itu ya tadi kata Abang, ini benar ada di Pinang Ranti. Saya lihat sendiri. Ya yang amplop-amplop itu murid-murid yang lapor. Keluarga saya dapat segini. Ya dari sini. Yang pasti bukan dari Dharma Kun karena kita nggak punya duit. Laporin di Bawaslu jangan lupa. Pasti kita laporin kalau karena kayak kita gitu. harus tunggu bukti-buktinya. Iya, kita nggak punya duit ya. Jadi nggak mungkin dari 02. Ya kita digembosin Kak dari dalam, dari luar kita digembosin. Operasi intelijen, fitnah ya, fitnah media, catut KTP apa, tidak terbukti semua. Ya alhamdulillah suara kita besar ya dan rakyat mulai percaya dengan independen. Insya Allah 2029 kita maju lagi. Itu mungkin statement dari saya. Ya? Kekeh. Nanti ngopi bareng. Kalau mengenai kemana-mana kita ngopi bareng dulu. Ya itu paling ya Bang Mulya sama Bang Semi. Bang Mulya, kalau misalnya kita melihat nih begini, kita sama-sama masih menunggu ya. Tapi paling tidak apa yang bisa dicermati dari apa yang sudah mendapatkan hasil? Ada juga yang mengatakan bahwa ternyata Kim Plus ini partai yang sangat besar, konsolidasinya ternyata tidak sebegitu kuat juga dibandingkan dengan 03. Iya, kalau Kim Plus ini kan sedang bertarung di banyak tempat ya, di banyak provinsi, di banyak kota kabupaten. Tentunya pada saat ini konsentrasi kemarin, pada saat pilkada kemarin, konsentrasinya itu harus membantu banyak tempat kayak begitu. Dan alhamdulillah di banyak tempat calon kepala daerah yang diusung oleh Kim Plus itu menang. Nah, tentunya di Jakarta nanti untuk masuk ke putaran kedua, kita harapkan dari segi koalisi partai akan semakin kuat. Kalau PDIP kemarin itu kan hanya bertarung di beberapa lokasi strategis, Jawa Tengah, kemudian DKI Jakarta. Sehingga kemudian segala sumber daya dari PDIP dan pendukung-pendukung Partai Bu Mega itu masuk ke dua tempat itu sehingga mereka juga sangat masif dari segi resources. Walaupun Jakarta ini sangat-sangat seksi loh Bang Mulya. Iya betul, tapi kembali Kim Plus ini bertarung di banyak daerah, di banyak medan pertarungan. Nah, ataukah mungkin Kim Plus merasa bahwa Jakarta itu agak susah untuk dilawan, jadi beralih ke daerah lainnya, lebih fokus ke daerah lain seperti Jawa Tengah mungkin? Oh enggak, Jakarta memang itu salah satu yang tentunya daerah strategis ya. Apalagi kemudian dari Pak Prabowo juga betul-betul memberikan pesan kepada Bang Ridwan Kamil, gini, tolong kekumuhan di Jakarta, kamu ahlinya gimana, tidak ada lagi kumuh, tidak ada lagi kemiskinan, seperti itu. Jadi memang Jakarta itu sangat strategis, hanya memang kan banyak nih daerah-daerah yang harus diurus gitu. Jakarta bukan satu-satunya medan pertempuran
pertempuran. Beda dengan PDIP yang medan pertempurannya memang betul-betul udah difokuskan ke provinsi-provinsi tertentu sehingga memang betul-betul masif di sana. Kalau kita melihatnya ke depan, kalau kita bisa masuk ke putaran kedua, kita optimis ini akan semakin kuat koalisi partai. Bang Semi, apa yang dicermati dari kemarin itu akhirnya 03 ini bisa meraih kemenangan menurut dari versi 03 juga ya gitu, walaupun kita sama-sama masih menunggu gitu. Tapi paling tidak untuk wilayah Jakarta ini kan juga sangat seksi, apalagi dari Pramono Rano ini semua wilayah Jakarta loh dimenangi. Jakarta ini memang kotanya perlawanan, Mbak. Jadi memang orang-orangnya banyak yang memang sudah sadar akan kondisi politik yang ada saat ini. Makanya Jakarta hari ini kita lihat juga, apalagi juga Mas Pram sudah didukung oleh Pak Anies, Pak Ahok, Pak Foke, Pak Sutioso, dan lain-lainnya memang endorsementnya banyak ya? Ya, bukan endorsement dari orang-orang yang memang kredibel. Jadi bukan hanya dari penguasa semata gitu. Jadi memang publik Jakarta ini sudah melihat hal itu, dan ini menjadi bukti bahwa Jakarta itu orang-orangnya memiliki kemampuan yang tinggi untuk bisa memilih mana yang terbaik dan mana yang lebih baik untuk masa depan Jakarta itu sendiri. Dan makanya kita juga berharap, tadi juga disampaikan bahwa saya dinyatakan dibilang untuk memberikan narasi-narasi yang menakutkan dan enggak. Ini memang sudah menjadi fakta gitu loh. Dan yang kedua, bila memang kita mau melihat sebuah negara itu mempunyai kondisi yang adem ayem itu ya, itu ditandakan oleh apa? Ditandakan oleh adanya keadilan. Ketika ada keadilan, maka itu akan menjadi suatu negara yang damai dan lebih baik gitu. Ketika tidak ada keadilan, nah ya itu disitulah jadi permasalahan. Nah makanya ke depan kami sangat berharap dan kami sangat yakin Pak Prabowo akan bekerja dengan baik dan akan mendorong dan tidak mau ada intervensi atau apapun. Kami sangat percaya dengan Pak Prabowo dan kami juga percaya dengan KPU Bawaslu bisa bekerja dengan profesional untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kalau begitu, apakah tim 03 ini sudah menyiapkan langkah-langkah hukum jika memang putaran atau satu putaran ini tidak terjadi? Enggak. Itu kalau masalah hukum, bila ada pelanggaran, ya. Dan sekarang juga sedang dipersiapkan semuanya. Ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh paslon ini juga kita persiapkan juga untuk bisa mendorong hal itu. Tapi bila nanti akhirnya keputusan tidak sesuai dengan apa yang ada di C1, yang ada di TPS, nah itu baru kita menjadi perdebatan ke depan untuk bisa dimasukkan ke ranah hukum. Artinya sama-sama pengawasan ya. Tapi kalau misalnya dari penghitungan sendiri dimiliki nominalnya memang 50,7% ya? Seperti itu. Ya tidak jauh beda dengan apa yang ada di Quick Count juga lah. Gitu. Baik, kita sama-sama nantikan ya Bang Semi, terima kasih. Mas Alma, terima kasih. Bang Mulya, terima kasih. Kita nantikan lagi dan mungkin perbincangannya akan kita lanjutkan di lain waktu ya. Terima kasih ya. Baik.